Ya, perkenalkan saya Muhammad Ilham dari Teknik Komputer Angkatan 2019. NPM saya adalah 1906300813. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari modul dioda, dimulai dari penjelasan dioda dan juga rangkaian-rangkaian dioda yang kita gunakan simulasi dari multisim. Nah, untuk singkat terlebih dahulu, dioda adalah rangkaian atau sebuah komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan yang bersifat semikonduktor. Nah, dioda sendiri ini tuh memiliki sifat yaitu sebagai penyearah dari sebuah arus. Kenapa dioda dikatakan sebagai penyearah arus? Ini dikarenakan dioda dapat menghantarkan arus dari satu arah tertentu, namun menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Nah, untuk contoh-contoh dari aplikasi dioda ini kita dapat lihat yaitu seperti dioda penyearah, yaitu dioda biasa dan juga dioda Zener. Dan terdapat juga seperti LED atau light emitting dioda. Nah, baik. Lanjut, langsung saja kita masuk ke rangkaian multisim. Untuk rangkaian yang pertama di sini kita menggunakan atau rangkaian for karakteristik. Nah, untuk rangkaian for karakteristik ini di sini kita menggunakan dua dioda yaitu satu N6097 dan satu N4002. Nah, di sini kita akan menganalisa dari dioda ini menggunakan for analyzer. Nah, di sini kita langsung saja lihat. Nah, untuk yang kiri kita dapat melihat grafik ini memiliki kenaikan lebih awal dibandingkan dengan grafik yang di kanan. Nah, grafik ini tuh menandakan sebuah apa atau yang kita sebut apa ya, ra untuk grafik ini tuh menandakan sebuah yang kita kenal pada dioda tuh threshold voltage. Nah, threshold voltage di sini kita lihat threshold voltage itu adalah sebuah tegangan minimum yang dibutuhkan sebuah dioda untuk aktif. Jadi, setiap dioda memiliki nilai voltage atau nilai tegangan yang tertentu untuk mengaktifkan dioda tersebut. Nah, di sini kita dapat lihat 6097 tuh naiknya lebih awal dibandingkan dengan 4002. Di sini menandakan voltage threshold 6097 lebih kecil dibanding 4002. Jadi, tegangan yang dibutuhkan 6097 lebih dikit dibanding 4002. Itu merupakan tujuan dari rangkaian for karakteristik. Lanjut saja ke rangkaian sederhana. Nah, untuk rangkaian sederhana ini, maaf. Nah, untuk rangkaian sederhana ini, kita menggunakan lampu dan sumber tegangan. Nah, kita juga mengukur menggunakan multimeter yang kita rangkai paralel pada lampu. Nah, di sini bila kita jalankan, kita dapat lihat untuk rangkaian yang kiri kita menggunakan sumber tegangan 1 volt dan rangkaian yang kedua menggunakan 0,7 volt. Nah, pertama kita dapat lihat pada multimeter tersebut. Nah, multimeter yang kiri melihat hasil yaitu 1 volt. Jadi di sini lebih tinggi yang kiri dibanding yang kanan. Dikarenakan sumber tegangan yang kiri pun lebih tinggi dibanding yang kanan. Hal ini juga dapat kita lihat pada lampu, di mana lampu yang X1 ini nyalanya lebih terang dibandingkan dengan X2. Nah, itu untuk rangkaian yang sederhana ini. Selanjutnya kita akan rangkaian dioda sederhana. Untuk rangkaian dioda sederhana ini, kita memiliki rangkaian yang sama dengan rangkaian sebelumnya, namun di sini kita akan menambahkan dua dioda pada arah yang berbeda. Dapat kita lihat yang kiri, sebentar, kita akan lihat, ya, di sini kita akan lihat yang kiri, dia kutub negatif di sebelah kiri, untuk yang kanan, kutub negatif pada sebelah kanan. Baik, saat kita jalankan, di sini kita lihat, rangkaian yang kiri lampu tidak menyala, sedangkan yang kanan nyala. Pada kedua rangkaian kita menggunakan sumber 1,3 volt. Nah, di sini bila kita lihat pada multimeter, multimeter yang pertama menandakan hasil yang sangat kecil, yaitu pada level nanovoltage, sedangkan yang rangkaian kedua masih pada millivoltage. Hal ini dikarenakan rangkaian yang kiri kita rangkai sehingga sebuah dioda tersebut berjalan secara reverse bias, sehingga tidak dapat arus yang mengalir, sehingga lampu tidak dapat menyala. Sedangkan untuk rangkaian yang kanan kita rangkai secara forward bias sehingga ada arus yang dapat mengalir. Oleh karena itu lampu dapat menyala. Nah, ini untuk menjelaskan sebuah cara kerja dari sebuah dioda. Selanjutnya voltage regulator. Nah, untuk voltage regulator di sini kita akan berfokus pada cara kerja sebuah dioda Zener. Karena di sini dioda Zener memiliki karakteristik khusus pada reverse bias, di mana pada reverse bias dia akan berfungsi sebagai voltage regulator atau yang akan menahan tegangan pada rangkaian. Di sini kita menggunakan sumber tegangan sebesar 13 volt. Bila kita lihat di sini, input itu channel B memiliki input sebesar 13 volt, namun pada channel A atau output memiliki output sebesar 6 volt. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa output dan input memiliki nilai yang konstan. Dan kenapa output 6 volt? Ini dikarenakan dari tadi, cara kerja dari sebuah dioda Zener. Jadi, bila kita naikkan sumber tegangan pun, misalkan ke 12 volt, kita turun ke 12 volt. Oke.
Hasil yang didapat tetap 6 volt, tidak akan berubah karena ini karakteristik khusus dari dioda Zener. Ini merupakan cara kerja dari dioda Zener. Baik, selanjutnya kita lanjut ke half wave rectifier. Nah, untuk half wave rectifier ini sederhananya adalah sebuah rangkaian yang mengubah gelombang AC menjadi gelombang DC. Karena itu kita menggunakan sumber tegangan AC. Di sini kita menggunakan satu VRMS dan 13 Hz. Nah, di sini dapat kita lihat pada rangkaian ini memiliki perbedaan, yaitu rangkaian kiri kita menggunakan sebuah kapasitor, sedangkan rangkaian yang kanan kita tidak menggunakan kapasitor. Kita lihat apa fungsi dari kapasitor tersebut. Nah, di sini bila kita pause, kita akan melihat ya. Biru ini menandakan sebuah gelombang input, sedangkan merah merupakan gelombang output. Di sini dapat kita lihat, karena ini merupakan gelombang AC, makanya biru dapat dilihat naik turun. Sedangkan yang merah merupakan gelombang output, terdapat sedikit gelombang naik di sini. Nah, ini yang disebut dengan ripple AC. Ripple AC adalah ketidakstabilan pada output dari si half wave rectifier. Maka dari itu di sini kita akan menggunakan sebuah kapasitor. Dan menggunakan kapasitor kita dapat lihat output yang dihasilkan jauh lebih stabil dibandingkan dengan tanpa kapasitor. Itulah fungsi dari kapasitor tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melihat rangkaian full wave rectifier. Di sini kita menggunakan full wave dengan menggunakan 4 buah dioda. Nah, di sini kita juga menggunakan dioda Zener dan resistor. Di sini kita akan jalankan rangkaian, kita akan pause. Di sini kita lihat inputnya mengalami kenaikan turunan yang, ya ini karena rangkaian, karena sumber kita menggunakan sumber voltage AC. Nah, di sini kita lihat output yang dihasilkan memiliki nilai yang jauh lebih konstan pada 6 volt. Nah, ini dikarenakan karakteristik dari sebuah dioda Zener pada 6 volt. Nah, di sini juga kita menggunakan kapasitor sebagai filter penstabil output. Di sini terlihat jauh lebih stabil. Nah, bila kita simulasikan ini tanpa sebuah kapasitor, dapat kita lihat output yang dihasilkan terdapat sebuah ripple-ripple di sini, sebuah penurunan pada output. Nah, itu yang dinamakan ripple AC. Oleh karena itu kita membutuhkan sebuah kapasitor untuk menstabilkan output tersebut. Nah, sekian saja penjelasan rangkaian multisim dioda untuk kali ini. Terima kasih.